Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kami ini kami ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dari Universitas Teknokrat Indonesia ke mitra atau MKM dari Warung Ona. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan menghitung rasio yang bagaimana keuangan dari Warung Ona ini dan apa yang mungkin bisa kita bantu untuk melancarkan Warung Ona ini. So, lihat keseruan kami, yuk! Oke, Bu, udah dimulai? Oke, Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Teknokrat Indonesia. Kami mahasiswa semester 3 untuk ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau yang bisa dibilang PKM. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Lulu Rahmawati, dan ini rekan saya kebetulan Elsa Anggra ini, dan yang sedang merekam video namanya Ismuna ini, Bu. Sebelumnya Ibu bersediakan untuk kami video untuk kami lakukan PKM. Boleh, Pak, bersedia. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Dan kami di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai pertanyaan tentang warung Ibu, usaha Ibu ini. Beberapa pertanyaan singkat aja. Maaf Bu, tapi sebelum kami mulai, mungkin kami boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Rohyani. Oh, Rohyani. Kalau boleh tahu keseharian Ibu selain berjualan apa ya, Bu? Mungkin ada pekerjaan lain? Saya kebetulan PNS sebagai guru SD. Oh, PNS guru SD. Iya. Di mana itu, Bu, kalau boleh tahu? Di Gading Rejo Utara, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Pringsewu, lumayan jauh ya, Bu, dari tempat ibunya Iya. berarti. Ibu Rohyani, kalau boleh tahu nama warung Ibu apa ya, Bu ya? Saya beri nama Warung Ona. Warung Ona. Karena apa ya, agak kecowokan tapi agak kecewean. Oh iya, betul. Biar cepet diingat sama orang-orang ya di Warung Ona. Warung gitu. Ona gitu ya, Bu ya. Iya. Warung Ibu ini kalau Ibu biar bisa jelasin, mungkin dia orang-orang sekitar mungkin ada yang mau beli gitu, Ibu bisa lebih kasih tahu nggak spesifik alamatnya dan tempatnya di mana? Oh, tempatnya ini kebetulan di RT 1 Dusun Damse ya. Yang biar orang itu cepet tahu, itu deketnya dengan apa, usaha saya juga ada mebel Lestari namanya. Mebel. Iya, di samping rumah. Sampai rumah. Jadi Ibu selain guru sebagai PNS, usaha ini warung sama ada mebel juga ya, Bu ya? Untuk kegiatan Bapak, karena kan Bapak udah pensiun, jadi sedikit warung, terus ada usaha mebel biar nggak nganggur. Jenuh namanya kalau udah. Oh iya, jenuh ya, Bu jenuh. ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Bu ya. Dalam sehari biasanya melayani berapa pelanggan, Bu? Kurang lebih 10 pelanggan. 10 pelanggan. Itu 10 pelanggan tuh biasanya mereka bolak-balik terus, misalkan pagi beli kopi, terus nanti siangnya beli rokok, atau ya random aja gitu? Enggak, biasanya begini, kalau pagi ya beli kebutuhan sehari-hari ya Mbak. Biasanya ya ada minyak, gula, kopi, sabun. Udah itu namanya ini di kampung ya, udah itu udah nggak beli lagi. Paling sore nanti beli rokok. Kemudian ada kemungkinan ada kadang beli pupuk juga, ada beli bibit-bibit, tapi kadang juga nggak beli sama sekali hari itu juga. Mungkin kebutuhannya udah cukup. Iya, namanya besok pagi. namanya di kampung Mbak, pada tanam sendiri apa-apa kan, sayuran di lingkungan rumah ada semua, rata-rata di sini seperti itu penduduknya. Karena ini termasuk masih di kampung, jadi mereka mungkin ambil kebutuhannya dari tanaman sendiri. Ya, untuk sehari-harinya begitu. Oke, apa aja sih Bu spesifiknya warung di Ibu ini yang Ibu jual tadi? Selain pupuk, jual sembako kah, gas gitu mungkin? Sembako tetap. Saya jual yang pertama ya sembako ya, untuk kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Kemudian gas juga ada sedikit-sedikit. Termasuk lengkap sih, cuman ya sedikit-sedikit. Namanya warung. Di sini banyak warung ya Mbak, terlalu jejer-jejer begitu. Jadi ya segitulah. Sedikit-sedikit tapi insya Allah lengkap. Ya.
Ibu bisa kira-kira nggak Bu, pendapatan Ibu per bulan nih berapa kalau misalkan kayak bersihnya gitu per bulannya? Maksudnya pendapatan labanya atau pendapatan sehari dapat berapa begitu? Iya sebulan itu. Dalam satu bulan sehari sih kira-kira kurang lebih 150 sampai 300 ya kadang lebih. Jadi perkalkulasinya saya ngambil untungnya 10% dari modal. Iya. Kira-kira Mbak bisa menghitung sendiri ya. Iya. Karena jualan seperti ini memang saya rasa juga untungnya tipis ya Bu ya. Iya. Sebenarnya kadang lebih banyak ruginya gitu. Iya. Dan kalau boleh tahu dalam sehari biasanya, kalau tadi kan sebulan ya Bu ya, kalau sehari berapa Bu biasanya? Sehari itu tadi saya sebutkan tadi kan 150 ya, 150 sampai 300 kalau dalam sehari. Jadi kalau dalam satu bulan itu Mbak kalkulasi sendiri ya. Iya, oke. Untungnya Saya miskom berarti. untungnya 10% dari modal. Oke. Kalau di sini biasanya yang paling laris apa Bu? Gas kah atau sembako di warung Ibu ini? Rata-rata sih ya Mbak ya. Kalau pas itu semua laku sih ya. Jadinya ya laris nggak laris malah rokok. Kalau yang paling laris rokok ya Bu ya? Karena Hampir. rokok pasti yang bapak-bapak ya pasti malah butuh ya Bu ya. Malah ajak mereka itu tiap hari beli terus begitu. Pagi nggak beli, sore beli, malah ajak yang rokok itu. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke wawancara bagian kedua yang dilanjutkan oleh rekan saya Ismuna ini Bu. Oh iya, silakan. Bu, saya Ismuna ini izin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya tadi. Iya, silakan. Pertanyaannya, untuk menjalankan usaha ini biaya apa saja yang biasanya dikeluarkan? Misalnya bahan baku, gas, listrik, kemasan, dan lain-lain. Maksudnya bahan baku gimana? Misalnya kayak biaya buat bahan baku gas itu berapa, listrik berapa gitu. Maksudnya Listrik saya beli berapa, gas, ya. saya ngambil di apa ya namanya itu ya, distributor ya. Itu Agen gitu. agen itu seharga 20.000, terus saya jual 24.000. Kemudian kalau untuk listrik maksudnya gimana? Kalau biaya kayak toko-toko Biaya gitu. ini. Oh, kalau Biaya listrik di warung berapa gitu? Nyatu maru masa sih. Iya sih. satu rumah. Ini biaya listriknya satu rumah. Oh, satu rumah. Jadi ya nggak bisa memperkirakan karena nggak misah ya antara warung dan rumah. Berarti kalau misalkan digabung per hari atau per bulan gitu kira-kira berapa Bu semuanya? Listrik. Listrik, gas. Kalau gas itu saya punya 10 tabung jadi 200.000 ya. Terus kemudian kalau listrik itu karena saya ada usaha lain selain warung, jadi itu rata-rata 200.000. 200.000 ya. Terus untuk uang yang tersedia sekarang kira-kira ada berapa, misalnya uang di tangan atau di rekening khusus gitu Bu? Maksudnya yang buat warung gitu? Iya, Atau- mungkin kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau emang nggak ada, mungkin biasanya Kalau untuk warung itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari ya Mbak ya. Jadi untuk sehari-hari itu lumayan lah hasilnya, bisa untuk ongkos-ongkos anak kuliah. Iya. Terutama itu untuk harian biar bisa ongkos tidak ngambil Dari uang tubuh dari gitu uang ya. yang ada gitu. Jadi hasil warung yang penting bisa ongkos untuk anak kuliah gitu aja. Terus apakah ada tagihan atau utang yang harus dibayar, misalkan kayak utang bahan baku ke supplier apa agen lain gitu Bu? apa selalu bayar lunas terus? Enggak ada ya. Selalu beli cash. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah kayak gitu ya Bu. Jadi langsung mulai aja ya, Bu, Iya. ya? Oke Bu, sebelumnya kami ini melakukan UMKM ini bukan hanya untuk memenuhi tugas kuliah kami aja, tapi kita harus melakukan pendapakan kepada UMKM-nya. Sebelumnya maaf Ibu sudah tahu Kiris belum ya Bu sebelumnya? Enggak loh. Belum tahu ya Bu Kiris. Kalau pembayaran secara digital gitu Bu, selain transfer paling tahunya Ibu ya? Ya, Ibu transfer aja tahu. Taunya transfer. Oke Bu, jadi di sini kami mau kenalin ke Ibu Kiris Bu. Mungkin walaupun di sini belum ada ya, mungkin kalau bayar kan selalu cash terus ya Bu, kasih Iya, duit iya. ke Ibu.
Jadi di Kiris ini, maaf Bu, nanti saya terangin. Mm-mm. Di Kiris ini nanti kalau misalkan ada orang yang mau bayar, mungkin orang tersebut tidak memiliki uang cash, orang tersebut bisa langsung scan barcode yang ada di sini, tinggal scan, nanti uang akan otomatis masuk ke rekening ibu melalui Kiris ini Bu. Mm-mm. Otomatis masuk, berapapun nilainya tidak ada dipungut biaya untuk, jadi tetap balance antara pembeli dan penjual, jadi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Nggak kayak kita transfer ke bank lain gitu ya. Kalau pembayaran ke bank lain kan kita kena biaya gitu ya. Iya Bu, kalau Kalau ke- Kiris enggak. kalau ke bank lain pasti dikenakan biaya nggak kayak tahun 2.500. Namanya pembeli 2.500 kan pastinya selalu kayak Iya. lumayan dapat permen gitu kan pasti ya Bu. Masih mereka nggak ingin. Jadi ini baik maupun dari BRI, Mandiri ataupun dari bank manapun, ini nggak ada biaya apapun Bu, 0 rupiah dia ininya, nggak ada biaya admin. Ibu tertarik nggak Bu kalau misalkan UMKM Ibu untuk kami pasang Kiris ini Bu? Maaf ya, bukannya ibu nggak mau. Kalau di penduduk sini ya kalau nggak apa nggak ada uang malah ngutang. Kalau nggak ada uang malah ngutang Bu ya. Jadi untuk pembayaran Kiris sih saya mau aja ya, tapi maksudnya masyarakatnya itu udah pada tahu atau belum paham apa belum kan? Kayaknya pada belum paham deh kalau untuk pembayaran seperti ini. Jadi mungkin ibu belum ingin lah untuk kalau misalkan dipasang seperti ini, mungkin kurang berguna juga ibu ya untuk ibu. Iya. Jadi ibu lebih baik tidak menggunakan Kiris ini. Kalau misalkan ibu ingin, kita bisa pasangkan Kiris di sini. Tapi kayaknya untuk sementara belum dulu ya. Belum dulu. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau saya butuh masyarakatnya memang udah mampu, saya hubungin Mbak ya. Dan mengerti digital gitu ya Bu Iya. ya. Karena di sini rata-rata yang beli pasti orang tua ya Bu ya. Iya, ya Kebanyakan. walaupun orang muda kan nggak istilahnya nggak jarang keluar ke kota-kota ya. Jadi untuk pembayaran seperti itu kayaknya seperti Kiris itu kayaknya ya cuman denger aja, cuman untuk penggunaannya kayaknya belum bisa. Iya, pasti mereka bingung mungkin ya Bu ya. Iya, bingung. Oke, kalau ibu misalkan tiba-tiba berubah pikiran, kami nanti bisa ajarin caranya Bu ya. Iya. Dan misalkan udah pada tahu. Iya. Terima kasih udah membantu tugas kuliah kami. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya, Dek ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Semoga harapannya warung ibu lebih maju lagi. Amin. Walaupun mengingat orang-orang sekitar yang mungkin ya namanya juga ya masuk kayak ke dalam gitu ya Bu Iya. ya. Dan banyak visitor warung. Saya semoga warung ibu lebih besar lagi. Ibu Amin. juga selain keluarga sehat semua, Amin. sehat selalu. Kita mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memenuhi tugas kuliah kami. Iya. Especially untuk mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Miss Cynthia Bella SM MSM. Lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Iya, ya. sama-sama. Sukses ya Mbak ya. Ya, terima kasih banyak Iya. Bu. Jadi teman-teman, warung ini terletak di Jalan Veteran Dusun Damse, Desa Wiono, Kecamatan Gedong Tadaan, Kabupaten Pesawaran. Misalnya nih teman-teman butuh seperti kebutuhan pokok sehari-hari, teman-teman bisa langsung cus ke warung ini. Baik guys, sekian video singkat tentang PKM kami di Mitra Warung Ona. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.